Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari kelas manajemen dakwah 1A ingin menyampaikan tentang ringkasan dari apa-apa yang saya pahami dalam pelajaran mata kuliah bahasa Indonesia selama satu semester ini. Yang sebelumnya saya berterima kasih terhadap Bapak Yusriyadi telah mengajarkan saya banyak hal dalam satu semester ini yang saya tidak ketahui banyak dalam hal ini. Yang pertama, pengertian dari argumentasi. Argumentasi adalah pendapat seseorang yang ingin dikemukakan dengan pemikiran mereka sendiri. Jadi setiap orang mempunyai pemikiran tentang apa yang mereka ingin sampaikan, dan yang mereka sampaikan itulah adalah argumentasi. Selanjutnya adalah narasi. Narasi adalah menceritakan bagian kesimpulan yang menurut penulis itu menceritakan alur dari cerita yang dibuat. Hal terpenting menurut saya yang dari bacaan kita menggambarkan khayalan di narasi tersebut. Tidak jauh dari pengertian deskripsi, hanya saja ingin dijelaskan runtutan cerita agar lebih mudah dipahami oleh orang yang ingin memahami secara kronologis cerita yang dibuat. Singkatnya, narasi adalah unsur cerita yang berisi wacana yang akan dibuat dengan rangkaian peristiwa dan berusaha memaparkan sejelas-jelasnya alur cerita dari bacaan tersebut. Selanjutnya adalah deskripsi. Deskripsi yang kita ketahui bersama-sama adalah tulisan yang bertujuan membawa pembaca untuk memahami hal yang menarik agar bisa memahami dalam tulisan tersebut, agar kita dapat lebih mudah untuk tertarik dalam pemahaman bacaan tersebut. Jadi tulisan yang kita tulis itu berkesan untuk orang banyak. Jadi orang banyak itu dapat tertarik untuk penasaran untuk membaca tulisan kita. Nah, kesimpulannya dari deskripsi ini adalah kajian terpenting yang dapat diutarakan secara ringkas untuk orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri dan disajikan menurut pemahaman yang dipahami dari inti bacaan. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah konsep PUEBI. Konsep PUEBI ini adalah cara penulisan untuk penulis agar mereka mengetahui cara-cara dalam menulis. Jadi tidak sembarangan kata bisa tertulis dan bisa dijadikan tulisan. Penggunaan titik koma perlu diperhatikan, huruf kapital perlu diperhatikan, di mana ada notasinya kita untuk berhenti, di mana ada jeda untuk kita memahami satu hal. Itu semua ada tempatnya. Yang saya pahami salah satunya adalah pemakaian huruf. Pemakaian huruf kapital itu salah satunya untuk nama tahun, bulan, hari, hari raya besar, nama orang, dan nama peristiwa sejarah. Dalam hal ini saya mengambil kesimpulan bahwa tulisan contohnya adalah tulisan November. November itu awal kata N itu diawali dengan huruf kapital. Tanda titik koma, ini yang terpenting dalam konsep PUB ini adalah tanda titik koma, yaitu yang pertama, tanda koma itu dipakai untuk bukan pemberhentian, untuk penjedaan dari apa yang kita baca. Dan tanda titik adalah tanda bahwa kita harus berhenti dalam paragraf tersebut. Jadi mungkin di alinea selanjutnya, di paragraf selanjutnya itu dimasukkan bahasa yang berbeda, maksudnya topik pembicaraan yang berbeda. Selanjutnya adalah penulisan diari. Penulisan diari, menurut saya dalam pengalaman saya, penulisan diari ini adalah langkah-langkah penerapan agar kita terbiasa untuk menulis. Jadi kita mengetahui cara-cara dalam menulis karangan yang benar. Apa adalah maksud dari Bapak dosen yang terhormat. Jadi terus terang saya dalam penulisan diari sehari-hari ini saya lebih memahami
dari apa-apa yang saya rasakan sehari-hari. Jadi mungkin semua yang saya alami itu saya ceritakan sehingga dalam cerita saya itu saya lebih membaca ke bisa menjadi flashback ke orang apa dalam bacaan saya tersebut. Baik, itu semua yang bisa saya sampaikan. Bila mana kesalahan dalam pelafatan kalimat saya atau penulisan dari PPT saya, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk Pak Yusriyadi, terima kasih atas 1 semester ini mau mengajarkan saya banyak hal. Dengan muridmu yang bodoh ini, saya berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.